Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu wa sallamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah salat maghrib dan salat isya, dan peserta kajian yang mengikuti secara live di dunia maya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini dan tentunya kembali untuk melanjutkan kajian kita dan kitab Minhajul Muslim, pegangan hidup yang ideal yang seharusnya dimiliki dan dilaksanakan oleh seorang Muslim. Sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Dan kita sudah masuk di pembahasan tentang jual beli di kitab Al-Mu'amalat, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang beberapa bentuk-bentuk jual beli yang terlarang. Kita sudah menjelaskan tentang terlarangnya melakukan jual beli sebelum barang yang kita beli itu kita melakukan al-qabdu, kita melakukan serah terima, ada perpindahan kepemilikan dari penjual yang pertama, baru kemudian kita membelinya, kita menjualnya, afwan. Kemudian yang kedua, kita juga sudah menjelaskan tentang terlarangnya menjual di atas penjualan orang lain, terlarangnya pembelian di atas pembelian orang lain, termasuk penawaran di atas penawaran orang lain. Dan kita sudah jelaskan tentang beberapa bentuk-bentuk transaksi modern yang memakai sistem ini. Kemudian yang ketiga, kita juga menjelaskan tentang terlarangnya bai'un najash. Ya, dan tentunya juga kita menyebutkan beberapa contoh transaksi-transaksi modern yang berkaitan dengannya. Terakhir yang kita jelaskan tentang terlarangnya jual beli barang yang kita tidak miliki, dan kita menjelaskan tentang beberapa masalah yang terjadi di dalam akad pembiayaan pihak ketiga ketika kita melakukan jual beli atau melakukan pembelian secara kredit, ya, dengan sistem cicilan per bulannya. Dan seperti yang kita janjikan bahwa ya insya Allah pada malam hari ini kita akan jelaskan tentang bagaimana solusi ketika kita ingin mengkredit sebuah barang, memanfaatkan bantuan pihak ketiga, lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan yang kita percaya, ya, lalu kemudian kita melakukan pembelian kredit, baik itu ya rumah, mobil atau barang-barang yang lainnya. Jual beli yang memanfaatkan pihak ketiga, lembaga keuangan, ya, atau lembaga pembiayaan, baik itu sifatnya perusahaan ataukah perorangan, itu bisa dilakukan dengan sistem al-murabahah al-amir bisyira. Al-murabahah al-amir bisyira, menyuruh lembaga pembiayaan untuk membeli barang yang kita ingin miliki, lalu dari lembaga pembiayaan itulah kita kemudian membelinya secara kredit. Namun sebelumnya perlu kita jelaskan bahwa
secara asal jual beli itu ada yang namanya jual beli amanah, ada yang namanya jual beli musawamah. Jual beli musawamah ini adalah jual beli yang kita tidak tahu harga modal barang yang kita mau beli, lalu kemudian ketika kita membelinya kita menawarnya. Dan ini yang paling banyak terjadi, dan inilah yang sebenarnya jual beli yang ideal. Ya, penjualnya, ya terutama bagi penjual, dia tidak menyampaikan berapa harga modalnya. Ya, kita mau beli motor, ya second misalnya, ya kalau motor sudah ketahuan biasanya harga modalnya, ya, cari yang lain. Kita mau beli misalnya rumah, lemari, kita tidak tahu berapa harga modalnya. Ya, waktu kita mau beli, kita bertanya berapa dulunya kita belikan. Ya, penjual tentunya mengatakan, ya itu bukan urusan kamu, yang jelas saya jual dengan harga sekian. Itu namanya bai' musawamah. Kebalikannya bai' musawamah ini ada yang namanya bai'ul amanah. Namanya saja amanah. Ya, amanahnya adalah amanah dari penjual, di mana harga barang itu kita ketahui. Harga barang kita mengetahui berapa modalnya, berapa dulunya dia belikan itu barang. Ini namanya bai' amanah. Terbagi menjadi 3. Ada yang namanya murabahah, ada yang namanya tauliyah, dan ada yang namanya wadi'ah atau naqisah. Murabahah ini, murabahah adalah kita tahu harga barang itu, lalu kemudian kita memberikan keuntungan kepada penjualnya ketika kita membelinya. Kemudian yang kedua, tauliyah ini kita tahu harga modalnya dan kita tidak memberikan keuntungan kepada penjual. Kita membelinya dengan harga yang sama ketika dia membelinya di awal kali dia memilikinya. Dibeli dengan harga beli. Ada penjual yang mau menjual barangnya seperti ini? Ada. Ya, ada penjual yang mau menjual barangnya seperti ini. Ketika barangnya tidak laris, supaya balik modal, dia mengatakan, ya beli saja dengan harga sekian, segitu dulu saya belikan. Iya, al-wadi'ah adalah jual beli yang kita tahu harga modalnya, lalu kemudian penjualnya menjualnya dengan harga yang lebih sedikit, dia rugi. Apakah ada penjual yang mau menjual dengan seperti ini? Ada. Daripada barangnya rusak, dia banting harga. Dia banting harga, rugi 10.000, 20.000, tidak masalah. Rugi 100.000 tidak masalah, daripada barangnya rusak. Nah, bai' murabahah yang tadi itu kita tahu harga modalnya, lalu kemudian kita memberikan keuntungan kepada penjual. Inilah yang kemudian dipakai oleh lembaga-lembaga keuangan, baik itu bank maupun lembaga pembiayaan, baik swasta maupun perorangan atau yang semacamnya. Inilah yang kemudian dipakai. Mereka kemudian melihat bahwa inilah jenis transaksi yang paling cocok digunakan ketika kita ingin melakukan jual beli dengan sistem kredit tanpa ada masalah. Tanpa ada masalah. Ya, dan tentunya terjadi pergeseran makna di sini. Karena sebenarnya murabahah di dalam kitab-kitab fikih itu tidak berkaitan sebenarnya dengan kredit atau tidak kredit. Murabahah bisa bahkan dilakukan dengan kontan. Kita berjalan bersama dengan teman kita, seorang teman, ya, masuk ke pasar, dan ternyata kita tidak bawa uang. Di dalam pasar kita melihat ada barang yang kita butuhkan, tapi kebetulan teman kita ini perhitungan orangnya. Kalau mau dipinjam uangnya, mereking, dia tidak mau. Tapi kalau kita bilang, kalau begitu belikan saya barang ini, nanti saya beli sama kamu kalau kita pulang. Ya, harganya 50.000, nanti saya beli 75.000 lah. Ya, pasti cepat sekali dia beli. Iya. Dia bilang, ishtari urabihuka atau aj'aluka rabihan. Ini namanya murabahah. Ya, beli barang ini, nanti saya beli ketika kita pulang dengan cash. Iya, makanya kita bilang tadi, murabahah ini sebenarnya mengalami penyempitan makna.
Kalau di lembaga keuangan, di bank, itu menjadi sistem jual beli dengan kredit. Ya, tetapi tidak mengapa, karena itu juga masuk di dalamnya. Itu juga masuk di dalamnya. Iya. Jadi seorang yang membutuhkan rumah misalnya, motor, dia memakai sistem ini. Al-murabahah al-amir bisyira. Melakukan jual beli dengan murabahah, kita tahu harga barang itu berapa, lalu kita berikan keuntungan kepada orang yang menjual barang itu kepada kita, dengan cara kita menyuruhnya membelinya terlebih dahulu. Ya, kita menyuruhnya membeli terlebih dahulu. Beli itu barang cash, nanti saya beli dengan kredit dari kamu. Ya, nanti saya beli dengan kredit dari kamu. Makanya juga dinamakan ya akad ini dengan akad al-mu'adah. Iya. Jual beli dengan cara berjanji bahwa kita akan membelinya. Ya, dengan cara kita akan membelinya. Dan ada ketentuannya. Ketentuan yang pertama, ketika kita melakukan akad murabahah al-amir bisyira ini, kita tidak boleh melakukan DP terlebih dahulu. Kenapa kira-kira? Ya tidak boleh. Kalau kita mau beli rumah misalnya, kita sudah lihat cocok, ya 2 kamarnya, ya tipenya juga sesuai, halamannya luas, bersih, suasananya nyaman, berada di komplek yang terjaga, ada satpamnya, ada masjid dekat, cocok. Setelah kita tanya harganya, ternyata harganya 300 juta. Ya, harganya 300 juta misalnya. Tidak boleh kita mendp barang itu. Kenapa? Kita tidak boleh mendp-nya? Karena DP secara hakikat itu kita sudah melakukan akad jual beli. Jadi penjual sebenarnya sudah melakukan akadnya dengan kita. Artinya kita sudah membeli barang itu. Meskipun ada konsekuensi nantinya bisa dilakukan pembatalan, tetapi hukum asalnya sudah terjadi akad. Dan kalau sudah terjadi akad, kita tidak bisa menyuruh orang untuk membelinya. Paham ini? Ya. Membeli kemana? Kalau kita sudah kasih DP, itu berarti kita suruh beli itu barang ke kita, atau kita suruh menalangi sisanya. Ya, dan talangan ini akadnya adalah akad pinjaman. Kalau kita DP 50 juta, berarti 250 jutanya yang dari lembaga pembiayaan itu adalah talangan yang sifatnya utangan. Yang jadi masalah utangannya itu nantinya ketika dia talangi seperti itu, nantinya ketika kita cicil tidak dengan harga 300 juta. Ya, bahkan mungkin menjadi 400 juta. Ya, jadi talangan utangan ini yang ketika dibeli ketika dikembalikan dan ada kelebihannya, maka itu masuk riba. Ya, setiap pinjaman yang ketika dikembalikan ada tambahannya, maka itu adalah riba. Jadi tidak boleh melakukan DP. Tidak boleh melakukan DP. Ini ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua, lembaga pembiayaan yang kita suruh membeli barang itu sebelum kita cicil darinya, itu betul-betul harus melakukan jual beli. Tidak boleh dimanipulasi, tidak boleh jual belinya sifatnya fiktif. Ya, tidak boleh sifatnya fiktif, tetapi betul-betul murni jual beli. Ada akad yang terjadi antara lembaga pembiayaan dengan pemilik barang yang kita mau beli. Kalau rumah berarti developer. Dia melakukan jual beli, dia beli terlebih dahulu. Ya, dia lakukan akad, baru setelahnya dia jual itu rumah ke kita. Ya, dia jual itu rumah ke kita. Karena ya, seperti yang kita katakan dijelaskan di pertemuan yang lalu, tidak boleh seorang melakukan jual beli barang, dia menjual barang yang telah dia beli sebelum adanya al-qabdu. Ya, sebelum adanya al-qabdu tidak boleh jual belinya dengan cara fiktif. Iya. Ini ketentuan yang kedua. Kemudian ketentuan yang ketiga, akad murabahah ini, al-amir bisyira ini adalah akad yang sifatnya jaiz. Dalam artian ketika kita berjanji mau membelinya dan setelah dia beli
Tidak ada ikatan yang memaksa kita bahwa kita harus membelinya. Mengerti maksudnya? Jadi saya mau beli motor, saya bilang sama Pak Takdir, Pak Takdir, saya tidak punya uang ini. Ya, mau tidak lakukan murabahah? Beli itu motornya cash, nanti saya cicil sama antum. Iya. Takdir bilang berapa kita mau belikan? Dia bilang harga motornya 20 juta. Kalau antum beli 20 juta, ya saya cicil dengan di antum dengan harga 30 juta. Untung 10 juta. Iya. Alhamdulillah Pak Takdir mau. Iya. Dia cash itu 20 juta. Setelah di cash, namanya akad jais. Tidak ada ikatan bahwa saya mesti membelinya dari Pak Takdir. Tiba-tiba saya bilang, aduh Pak Takdir, ada yang kasih saya motor. Iya. Tidak jadi saya beli motor, tak. Itu ketentuannya. Itu ketentuannya. Nah kalau begitu berbahaya ya. Berbahaya. Kalau barang-barang yang sifatnya kecil, ya yang seharga 200.000, 300.000 tidak ada masalah. Alhamdulillah mungkin bukan rezeki. Tapi kalau yang jadi masalah ini, yang disuruh beli adalah ruko misalnya seharga 2M. Kita datang ke lembaga pembiayaan dalam properti misalnya, beli itu barang. Ya, berapa? Beli itu ruko, saya butuh. Berapa? Harganya 2M, harga cashnya. Nanti saya cicil sama kamu, terserah kamu mau jual berapa. Ini jadi masalah ini 2M ini. Kalau ternyata setelah dia beli, dia tidak jadi beli. Dia bilang, "Hai, ternyata tidak cukup uang saya di bank cuma 2 juta." Menjadi masalah ini, sudah beli 2M ternyata tidak jadi dia beli. Nah, makanya di dalam produk lembaga keuangan itu sebenarnya sekarang itu sudah mulai dilakukan yang namanya standarisasi. Meskipun kita ketinggalan, lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada di sini, bank-bank syariah itu masih ketinggalan. Ada yang namanya AOIV, lembaga akuntan dan auditing, lembaga-lembaga keuangan di seluruh dunia, yang kemudian membuat standar produk. Salah satu di antara standar produk murabahah al-amir bisyara ini ada yang namanya hamish jiddiyah. Orang yang kalau mau beli barang yang nilainya sangat besar, 2M, 5M misalnya, ya harus dilakukan pengecekan. Ya ini orang mau beli ruko yang seharga ini, mimpi atau tidak ini? Jangan sampai cuma sekedar mimpi tadi ini. Ya, disadar atau tidak ini? Dan kalau dia betul-betul ini sudah dicek, ada yang namanya hamish jiddiyah, ada yang namanya uang keseriusan. Ini kan harganya 2M Pak. Ya, rugi kita kalau kita beli ternyata Bapak tidak jadi beli. Nah, ada yang namanya hamish jiddiyah, uang keseriusan. Uang keseriusan. Dia bilang, tapi saya kan kalau saya punya uang 2M segitu, saya tidak akan kredit, saya akan cash. Lalu dilihatlah aset-asetnya. Oh, ternyata dia punya rumah 5 misalnya. Masing-masing rumah seharga 500 juta, itu sudah 2M. Dia punya kebun misalnya, ada sawahnya 1 hektar, ya juga nilainya 1M. Ya, masing-masing nilainya 1M. Makanya kemudian kita katakan kalau begitu Pak, karena Bapak tidak punya uang cash, hamish jiddiyahnya dalam bentuk ya jaminan sertifikat barang, asetnya Bapak. Yang kalau tidak jadi dilakukan pembelian, bagaimana ini sertifikat? Ditahan terlebih dahulu. Ditahan terlebih dahulu. Lalu dilakukan penjualan rukonya ini. Kalau rukonya laku dan alhamdulillah harganya 2M, berarti sertifikatnya bisa kembali. Tetapi kalau ternyata susah sekali ternyata dijual itu ruko, tidak ada yang mau beli, cuma 500 juta dia mau beli. Nah, ini sertifikat yang jadi jaminan ini dijual untuk menutupi kekurangan itu. Ini namanya hamish jiddiyah. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan ini yang dipakai, akad yang dipakai, akad murabahah al-amir bisyara. Dan ini dibolehkan di dalam syariat. Jadi betul-betul terjadi jual beli. Dia beli dulu, baru kemudian dia jual secara kredit. Ya. Dan ketika menjualnya tentunya ya sangat berbeda dengan sistem jual beli kredit yang ada
yang ada di bank-bank konvensional atau lembaga-lembaga pembiayaan konvensional. Iya. Ada, kalau di lembaga konvensional itu biasanya kalau terjadi keterlambatan itu ada dendanya. Ya, dan kalau sudah tidak bisa membayarnya itu bisa disita barangnya. Ya, bisa disita barangnya. Ya, kalau di dalam sistem pembelian pembiayaan syar'i itu tidak seperti itu. Meskipun ada beberapa bank-bank konvensional yang juga sedikit nakal, bank-bank syariah yang juga sedikit nakal, yang tidak murni 100% pembiayaan syariahnya. Seperti misalnya ketika terjadi keterlambatan, dia tidak mengatakan itu denda, dia namakan itu gharamatut ta'khir. Dia namakan itu gharamatut at-ta'khir, bahasa Arab ini. Ya, kelihatan syar'i, pakai bahasa Arab. Ya, tapi ternyata hakikatnya juga gharamatut ta'khir itu artinya pembayaran yang dilakukan karena adanya keterlambatan yuran bulanan. Ya, ini juga tidak diperbolehkan. Ini juga tidak diperbolehkan. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Ini sistem murabahah al-amir bisyara. Dan ini sekarang ada. Ini sekarang ada. Beberapa saudara-saudara kita itu membuat lembaga pembiayaan lalu kemudian membuat sistem yang betul-betul terhindar dari akad-akad yang bermasalah. Tidak ada denda, tidak ada sita ketika kita melakukan pembiayaan, kita melakukan pembelian secara kredit di lembaga keuangan mereka. Itu solusinya. Kemudian kita pindah. Nanti kita tunda ini ya, tanya jawabnya. Bentuk jual beli yang kelima yang dilarang adalah bai'ul gharar. Jual beli karena adanya ketidakjelasan. Itu namanya al-gharar. Diistilahkan dengan istilah gharar. Ada ketidakjelasan. Dia dilarang karena ada gharar di dalamnya. Karena ada gharar di dalamnya. Kita baca dulu. Beliau mengatakan la yajuzu bai'u ma fihi gharar. Dilarang melakukan jual beli yang di dalamnya terdapat gharar. Fala yuba'u samakun fil ma'. Ikan tidak boleh dijual ketika dia masih berada di dalam air. Itu jelas? Tidak jelas, ya? Tidak jelas ikannya ikan apa. Dia di dalam air. Wala sufun ala dhahri syah. Tidak boleh menjual bulu ketika masih berada di punggungnya domba itu. Iya. Wala janin fi batn. Tidak boleh melakukan jual beli janin, ya, hewan yang masih ada di janinnya induknya tidak boleh dijual. Wala thamaratun qabla budu'i salahiha. Tidak melakukan jual beli buah-buahan yang belum layak dikonsumsi, benih mopa, ya, masih berupa biji-biji belum betul-betul mengkal, belum layak untuk dikonsumsi. Wala sil'atun bidunin nazar ilaiha atau taqlibiha wa fahsiha in kanat hadirah. Tidak membeli barang yang tidak dilihat ketika barangnya itu ada. Kita tidak melihatnya, tidak memeriksanya. Ini dilarang karena ada gharar di dalamnya, ada ketidakjelasan di dalamnya. Au biduni wasfiha wa ma'rifati nau'iha wa kamiyatiha in kanat ghaibah. Atau ketika barangnya tidak ada, kita tidak tahu bagaimana spek barang yang kita mau beli itu. Ya, ini semuanya ada gharar di dalamnya. Ini semuanya ada gharar di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, la tashtarus samak fil ma'. Kalian jangan membeli ikan di air, fa innahu gharar. Karena itu adalah gharar. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan naha an bai'il hasah. Dilarang melakukan jual beli dengan sistem kerikil. Ya, ulama menafsirkan jual beli hasah ini, orang dulunya kalau mau beli tanah diambil kerikil, baru kemudian dia lempar. Iya, sampai mana ujungnya batu itu ini, maka sekian juga tanah yang dia beli. Ya, sekian juga tanah yang dia beli, itu namanya bai'ul hasah. Atau beberapa barang dipajang lalu kemudian dilempar. Apa yang kena maka itu yang kemudian dibeli, ini namanya bai'ul hasah. Ya, dan Rasulullah naha an bai'il gharar. Rasulullah juga melarang jual beli dengan sistem gharar. Nah, gharar ini, ketidakjelasan ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam transaksi-transaksi modern kita dapati. Seperti misalnya di transaksi asuransi. Sebagian ulama mengatakan di antara alasan pelarangannya asuransi konvensional itu karena adanya ketidakjelasan. Kita
beli premi setiap bulan 1 juta, 2 juta, atau 1.500.000, apa yang kita dapatkan? Apa yang kita dapatkan? Kalau asuransi kecelakaan, apa yang kita dapatkan? Apa yang kita dapatkan? Apa? Iya. Kalau asuransi kecelakaan, apa yang kita dapatkan? Kalau kita bayar setiap bulannya? Jaminan. Yang kita beli berarti jaminan. Dalam artian jaminan ini adalah sifatnya peluang, ya. Dia bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Ada ketidakpastian. Kalau tidak kecelakaan, iya. Kalau tidak kecelakaan, hangus uangnya. Iya. Tetapi kalau kecelakaan, dapat meskipun baru dibayar satu bulan. 1 bulan kita bayar, tiba-tiba kecelakaan. Berarti kita dapat bahkan mungkin lebih banyak. Iya. Tetapi kalau tidak kecelakaan. Dan tidak mungkin juga orang ketika dia bayar asuransi, dia kemudian mendoakan dirinya, ya Allah semoga saya kecelakaan biar saya bisa klaim asuransi. Tidak mungkin. Iya. Artinya ada yang dia beli adalah peluang yang mungkin bisa dia dapatkan atau tidak dia dapatkan. Ada ketidakjelasan di sini. Ini namanya gharar. Ini namanya gharar. Dia bayar setiap bulan. Ya, dia bayar setiap bulan. Ya, bahkan kalau terlambat itu ditagih terus. Iya. Yang kalau dia mau mendaftar di awalnya biar tidak bawa KTP, dia bilang tidak apa-apa juga. Ya, sini dulu, yang penting ada nama tak. Ya, sama nomor telepon tak. Ya, tetapi kalau sudah mau mengklaim, ya pokoknya harus ada ini, harus ada itu, harus ada itu. Dan ketika dia melakukannya, dia beli yang namanya peluang. Yang dia beli adalah peluang. Bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Ya, bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Dan uang yang dia berikan, yang dia setorkan itu sifatnya adalah uang yang hangus kalau tidak terjadi klaim. Iya. Dan ketika dia membayarkannya, ketika dia belinya, makanya ketika dia beli itu, ya sifatnya, ya uang yang telah dia setorkan menjadi milik perusahaan asuransi itu. Bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya ini? Iya, ada yang namanya asuransi syariah. Iya. Yang tadinya dia melakukan jual beli peluang, itu akadnya diganti menjadi akad tabarruk. Karena gharar yang dilarang adalah gharar yang terjadi di dalam akad muawadat, akad bisnis. Ya, akad jual beli, akad bisnis, akad yang menjanjikan profit. Iya, dia dilarang kalau dia terjadi di muawadat, akad bisnis. Tapi kalau akad sosial itu tidak dilarang. Itu tidak dilarang. Jadi bedanya asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Ya, kalau asuransi konvensional itu akadnya ada akad beli premi. Kalau asuransi syariah itu akadnya akad tabarruk, infak. Kita memberi akadnya akad sosial. Yang kita bayarkan adalah sedekah. Ya, anggota perusahaan yang punya asuransi syariah, setiap bulannya mereka berjanji, mereka bersepakat bayar sekian. Siapa yang sakit, dia boleh manfaatkan uangnya. Iya. Dan ketika dia bayarkan yang namanya akad tabarruk, berarti uang yang disetorkan itu bukan milik dari pemilik perusahaan itu, tetapi dimiliki oleh semua peserta secara kolektif. Jadi tidak hangus. Nah, kalau begitu dari mana dia dapatkan keuntungan pengelolanya ini? Pengelola asuransi syariah ini. Ya, kalau begitu tidak ada yang mau mengelola asuransi syariah. Kenapa? Sedikit sekali, sedikit sekali untungnya. Ya, ini uang yang terkumpul bisa dikelola kembali. Ya, bisa dibuatkan akad baru. Ya, dan ini ada pembahasannya tersendiri. Ini nanti akan kita bahas tersendiri. Ya, ini salah satu di antara contoh bentuk akad yang ada ghararnya, akad asuransi ini. Kemudian yang kedua, contoh lainnya, akad transaksi modern yang ada ghararnya, yang pernah terjadi atau yang biasa kita dapati di beberapa travel umroh. Ya, travel umroh di mana mereka menerapkan sistem Ponzi, istilahkan sistem Ponzi. Sistem gali lubang tutup lubang.
Ya, skema Ponzi. Anda tahu skema Ponzi? Pernah dengar skema Ponzi? Ponzi ini diambil dari nama seorang yang bernama Charles Ponzi. Iya. Hakikatnya ini, sistem ini, dan sudah terjadi kurang lebih 100 tahun yang lalu. Beliau ditangkap ini 1920. Ya, karena dia membuat usaha, dia membuat bisnis, dia tawarkan ke investor-investor dengan skema Ponzi ini. Iya. Skema Ponzi itu, keuntungan yang didapat oleh investor yang pertama itu dia dapatkan dari investor yang datang setelahnya. Ya, jadi hakikatnya dia pindahkan uangnya investor yang baru ke investor yang lama. Datang lagi investor setelahnya, ya dia kasih lagi, dia pindahkan lagi uangnya, begitu seterusnya. Ya. Lalu kemudian mereka untuk mengelabui investor, untuk menarik investor, mereka biasanya buat semacam usaha yang kelihatannya real, tetapi tidak masuk akal usaha itu bisa memberikan keuntungan yang dia janjikan. Skema Ponzi itu biasanya itu bisa sampai 50%, bahkan 100%. Yang dilakukan oleh Charles Ponzi itu 90 hari orang menanam modal, itu dia bisa dapatkan 50%. Jadi kalau antum punya uang 10 juta atau 100 juta misalnya, antum tabung 90 hari, cuman 3 bulan itu langsung bisa untung 50 juta. Iya. Dan kalau sudah sampai 140 hari, ya, dia bisa untung 100%. Coba bayangkan. Dan dia menjanjikan tidak ada kerugian. Makanya dia itu dalam jangka 7 bulan saja dia sudah mendapati 30.000 investor, mengumpulkan sekian juta dolar. Tetapi kemudian ditangkap ya di tahun 1920. Nah, diabadikanlah skema ini menjadi sistemnya ini. Nah, pernah diterapkan di beberapa travel. Ya, ada travel haji yang buka misalnya buka harga itu tidak masuk akal. Cuman 7 juta sudah bisa berangkat naik haji. Nah, masuk akal tidak ini? Orang yang pernah berangkat haji, yang pernah jalan sendiri itu pasti mengatakan tidak masuk hitungannya ini. Tapi bisa dia berangkatkan. Kenapa? Karena dia mengambilnya dari ya jamaah yang datang berikutnya. Gali lubang, tutup lubang. Tapi ada masanya dia tidak bisa memberangkatkannya. Kenapa? Ketika sudah terlalu banyak dan tidak ada lagi yang mendaftar, apalagi sekarang corona. Iya. Tidak bisa berangkat. Iya. Nah, ini kenapa dia dilarang, skema Ponzi dilarang? Karena ada ketidakjelasan. Orang membayar, ada kemungkinannya dia tidak bisa berangkat. Ini skema Ponzi ini masuk di dalamnya gharar. Atau contoh lain, ini yang kedua tadi ya, contoh lain yang terjadi di pemancingan. Pemancingan yang sifatnya berbayar. Bayar 100.000, mancing 1 jam, mau dia dapat tidak dapat, pokoknya 100.000. Ada ketidakjelasan. Kalau dia pancing dan ternyata orangnya hoki, dia bisa dapat 20 kilo. Ya, cuma 100.000 ini. Tapi kalau tidak hoki 2 jam gitu, balik cepat cik iya, 3 jari ininya. Ada gharar di dalamnya, ini dilarang kalau bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana biar ada solusinya? Ya, tempat pemancingan ini bisa melakukan dengan, misalnya yang pertama, ya, ketika dia orang masuk, dilakukan akad sewa tempat. Ya, pokoknya masuk, sewa tempat 2 jam, itu misalnya 20.000. Ya, silahkan bayar, ini tidak mengapa. Dan kalau mau mancing, jadi dia membayar ikan yang dia tangkap dengan sistem tidak dihitung per ekor, tetapi dihitung dengan sistem timbangan. Karena kalau per ekor bahaya. Ya. Jadi misalnya 10.000 1 ekor. Kalau yang ternyata yang naik segini besarnya, iya, 10.000 1 ekor itu, ya, sakit kepalanya, pasti pusing. Iya, tapi kalau misalnya 20.000 per ekor, kalau ternyata yang naik segini semua,
Ya, jadi dia dihitung tidak per ekor tetapi per kilo, ditimbang supaya untuk menghilangkan gorornya. Nah, ini jual beli yang dilarang ini, bentuk yang ada ketidakjelasan di dalamnya. Tetapi ada juga, perhatikan, ada juga bentuk-bentuk jual beli yang ada gorornya, tetapi gorornya ini dimaafkan. Gorornya ini dimaafkan. Iya, bentuk-bentuk transaksi yang gorornya dimaafkan. Tadi kita katakan goror yang dilarang adalah goror yang terjadi atau yang terdapat di akad yang sifatnya muawadah bisnis, ya. Tapi kalau tabarru, apa itu tabarru? Apa contoh tabarru? Contohnya hadiah, hibah. Ya, jadi kalau ada orang yang kasih kita kado dibungkus, ini kan tidak jelas apa isinya barangnya. Goror sebenarnya. Tetapi karena dia di akad sosial, jadi tidak mengapa. Jangan bilang, wah goror ini. Ya, saya tidak mau terima, tidak. Ini kan hadiah sosial, jadi tidak mengapa. Tidak mengapa juga kalau gorornya ringan. Ya, yang dilarang adalah goror berat. Nah, bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya dikembalikan ke penilaian sebuah pasar. Penilaian sebuah pasar. Ya, di beberapa pasar misalnya, itu goror itu biasa terjadi, lumrah terjadi, dan orang saling memaafkan. Ya, seperti misalnya kalau kita masuk di di mall, di tempat belanja yang ber-AC, ya kalau kita mau beli semangka misalnya, ya tidak mungkin kita mengatakan ya tolong dibelah dulu. Ya. Tidak mungkin kita katakan tolong dibelah dulu semangkanya. Kenapa? Goror ini saya tidak tahu apa isinya di dalam. Isinya betul-betul merah atau putih semua. Ya, tidak bisa kita katakan begini, yasir. Ini gorornya ringan, itu tidak mengapa. Ya, tetapi mungkin di pasar tradisional ketika kita bilang, ya tolong disuntik, supaya bisa dilihat, oh itu tidak mengapa. Ya, jadi ini dibedakan antara tiap pasar. Ini tidak mengapa, gorornya kecil, ringan. Atau misalnya contohnya ketika kita naik taksi, itu goror ya. Kalau kita ke Monas, mungkin saja kita cuma bayar misalnya, jangan Monas, ini kan Jakarta. Di sini misalnya, kalau misalnya ada taksi di sini, itu kan argonya menunjukkan harganya. Tapi kan goror itu sebenarnya ada gorornya, ada ketidakjelasan berapa kita bayar. Kalau kita mau misalnya pergi ke Baranti dari sini, mungkin saja kita bayar 20.000, mungkin juga kita bayar 50.000, mungkin juga 100.000. Ada gorornya, tetapi orang sudah lumrah dengan hal itu. Makanya juga ini dimaafkan, goror yang seperti ini ringan. Kita lanjut ini atau stop? Lanjut sedikit. Bisa juga goror itu dimaafkan kalau dia sifatnya tabi, dia hanya mengikuti dan tidak berada di objek barang yang kita beli. Ya, di objek barang yang kita beli. Iya. Seperti contoh, tadi kita dilarang membeli susu ketika dia belum diperah. Ya. Kita beli susu ketika belum diperah, atau kita dilarang beli binatang yang masih dalam perut. Iya. Tetapi kalau kita beli induknya, ya bukan itu janinnya yang mau saya beli, tetapi yang saya beli adalah induknya. Ya, berarti itu tidak mengapa. Ya, karena bukan, dia hanya sifatnya tabi. Dia hanya sifatnya tabi, mengikuti. Makanya asuransi konvensional tadi yang kita bilang, kalau ada orang beli mobil, lalu kemudian asuransinya itu tidak bisa dipisah, ya kan? Ada asuransi kecelakaan, itu sudah include di harga mobilnya misalnya. Dia sifatnya mengikuti. Ya kan tadi jelas-jelas goror itu asuransi, tapi dia hanya mengikuti. Maka dia tidak mengapa, karena yang kita beli sebenarnya bukan asuransinya, tetapi yang kita beli adalah mobilnya. Dipahami? Iya. Kalau kita naik kendaraan kereta misalnya, busway kalau di Jakarta misalnya, atau kereta, ada asuransi kecelakaannya. Tetapi kan bukan itu yang kita beli. Bukan itu yang kita beli. Yang kita beli karcis untuk naik ke busway-nya. Jadi itu tidak mengapa dan tidak apa-apa dia ikut. Dan apakah boleh diklaim kalau misalnya kita kecelakaan? Jawabannya boleh. Ya, karena tadi ketika kita beli sebagaimana tadi kita boleh mengambil itu anak di janinnya ini karena dia sifatnya mengikuti, begitu juga asuransi yang sifatnya mengikuti ini. Dipaham?
Ya, paham. Kemudian yang terakhir, yang goror yang dimaafkan juga adalah ketika memang ada kebutuhan mendesak yang memang tidak bisa kecuali goror itu ada. Di zaman Rasulullah, ya, orang-orang dilarang untuk melakukan jual beli ini tadi yang kita sebutkan, jual beli sistem ijon. Apa itu ijon? Antum pernah dengar ijon? Ketika orang punya sawah, sebelum dia ini atau masih di pohon, ketika ada orang punya misalnya kebun coklat, kebun durian misalnya, sebelum buahnya mengkal masih misalnya sampai coli, ya kita bilang pokoknya saya beli semua buah yang ada di kebun ini, ya seharga sekian. Ini dilarang sama Rasulullah SAW. Dilarang. Kenapa? Ya Rasulullah SAW mengatakan, "Idmana Allahu thamra, falima tastahillu mal akhi." Kalau ternyata Allah tidak takdirkan buah itu sampai mengkal, ya bagaimana? Kalau tiba-tiba terkena hama, nah padahal sudah dibayarkan. Ya ini dilarang, sistem jual beli ijon ini dilarang. Tetapi ada kebutuhan pada waktu itu, kebutuhan untuk menjaga pasar, untuk menjaga harga. Iya, maka dibolehkanlah jual beli dengan sistem salam. Jual beli dengan sistem salam, pesanan. Bedanya kalau ijon ini kita mengharuskan atau yang kita beli itu isinya kebun tertentu. Kalau salam tidak, kita hanya bilang ke kebun durian misalnya, saya mau beli durian 1 ton, durian montong misalnya 1 ton, saya mau ambil di bulan sekian. Tidak mesti di kebunnya, dia tidak membeli durian yang ada di kebunnya, pokoknya dia beli 1 ton. Dia boleh ambil di kebunnya. Kalau kebunnya ternyata tidak berbuah, maka dia cari di tempat yang lain, di kebun yang lain. Ini namanya sistem salam. Ya, jual beli dengan sistem pesanan. Ini dibolehkan. Bedanya tadi jelas ya. Kalau tadi murni dia beli di kebun tertentu, ya, tetapi kalau sistem salam tidak. Ya, sistem salam dia hanya menyebutkan berapa barang yang dia mau beli, berapa jumlahnya, seperti apa jenisnya, dan berapa timbangannya. Nah, ini bentuk-bentuk goror yang dibolehkan, tidak mengapa. Dia ada di akad yang sifatnya bukan akad bisnis, ya, dia goror yang sifatnya ringan, dia goror yang sifatnya berada pada objek yang mengikuti, bukan objek yang kita perjualbelikan, dan memang ada kebutuhan yang mendesak ketika kita melakukannya. Sudah masuk waktu? Ya, saya tidak tahu apa. Masih ada 5 menit. Lebih 5 menit. Nah, berarti tidak ada tanya jawab. Atau tanya jawabnya kita pending setelah Isya. Yang mau bertanya kita pending setelah sholat Isya. Yang mau bertanya nanti ya setelah sholat insyaallah. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.